Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Program ini menghadirkan informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar dalam sepekan. Bersama saya Ahmad Effendi, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, gelaran MTQ Suara Emas keempat tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Kabupaten Balangan dari tanggal 11 sampai dengan 13 September 2020, Kabupaten Banjar berhasil meraih predikat juara umum. Adapun kategori lomba yang berhasil diraih oleh IPKOH Kabupaten Banjar, yakni Kori Dewasa Terbaik 2, Kori Ah Dewasa Terbaik 1, Kori Remaja Terbaik 2, Kori Ah Remaja Terbaik 1, Kori Anak-anak Terbaik 1, Kori Ah Anak-anak Terbaik 3, dan Sari Tilawah Putri Terbaik 3. Ikatan Persaudaraan Kori Koriah dan Hafiz Hafizah atau IFKOH Kabupaten Banjar berhasil meraih predikat juara umum pada MTQ Suara Emas keempat tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar secara virtual di Kabupaten Balangan dari tanggal 11 sampai 13 September 2020. Keberhasilan IPKOH Kabupaten Banjar yang menurunkan 20 kafilah terbaiknya tidak terlepas dari andil Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar yang memberikan fasilitas di Comment Center Barokah Martapura sebagai tempat pendukung untuk mengirim audiovisual kepada panitia lomba. Pembina IPKOH Kabupaten Banjar, M. Hamsaini mengucapkan rasa syukurnya atas keberhasilan yang telah diraih. Meski hanya dengan persiapan 3 hari, anak-anak asuhnya berhasil meraih prestasi yang membanggakan. Alhamdulillah di tahun 2020 ini lengkap Pak, dari tingkat dewasa putra dan putri, remaja putra dan putri, dan tingkat kanak-kanak putra dan putri. Dan alhamdulillah untuk dewasa putranya bisa meraih juara kedua, sementara putrinya juara ke-1. Dan tingkat remaja putri bisa meraih juara 1 dan putranya juara 2, dan anak-anak putra juara 1, putrinya juara 3 Pak. Alhamdulillah ini semua tidak lain berkat dukungan dari semua pihak pemerintah Kabupaten Banjar, secara khusus Pak Bupati Banjar dan Bapak Aidil Basit yang selaku pembina kami yang senantiasa tidak pernah bosan-bosannya membimbing kami sehingga kami mendapatkan hasil yang maksimal walaupun ini latihannya cukup singkat Pak, hanya 3 hari. Kami berharap tahun-tahun depan durasi latihannya diperpanjang lagi sehingga kita bisa meraih juara umum kembali Pak. Yang tadinya juara ketiga mudahan bisa menjadi juara 1. Jadi kita berharap tahun depan semua bisa juara 1 Pak. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit mengungkapkan rasa bangganya atas keberhasilan yang diraih IPKOH Kabupaten Banjar. Pihaknya pun turut senang bisa memfasilitasi dan membantu atas kesuksesan serta keberhasilan kafilah Kabupaten Banjar dalam event tersebut. Pertama, kami sangat bangga dengan kawan-kawan kafilah Kabupaten Banjar yang ke MTQ Suara Emas tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Kami bisa membantu melalui virtual ini dan alhamdulillah bantuan kami tidak sia-sia dan juara umum bisa direbut oleh kawan-kawan kafilah dari Kabupaten Banjar. Alhamdulillah. Rencananya tahun 2021 ini kita tuan rumah secara nasional. Dan ini berarti otomatis kawan-kawannya akan mewakili di tingkat nasional. Mudah-mudahan kita bisa pertahankan juara umum ini. Amin. Dan kita Kominfo siap membantu untuk kesuksesan ini. Adapun kategori lomba yang berhasil diraih oleh IPKOH Kabupaten Banjar yakni Kori Dewasa Terbaik 2, Kori Ah Dewasa Terbaik 1, Kori Remaja Terbaik 2, Kori Ah Remaja Terbaik 1, Kori Anak-anak Terbaik 1, Kori Ah Anak-anak Terbaik 3, serta Sari Tilawah Putri Terbaik 3. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, setelah menjalin kerjasama dengan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, tim Balai Sertifikasi Elektronik BSRE melakukan tinjauan terkait implementasi tanda tangan elektronik pada instansi pemerintah di Kabupaten Banjar. Pengolah data Seksi Pelayanan Sertifikasi Elektronik BSRE Badan Cyber Sandi Negara, Cesario Oktanto Kisti menilai implementasi tanda tangan elektronik di Kabupaten Banjar sejauh ini sudah cukup efektif. Setelah menjalin kerjasama dengan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, tim Balai Sertifikasi Elektronik atau BSRE melakukan tinjauan terkait implementasi tanda tangan elektronik pada instansi pemerintah Kabupaten Banjar. Dipimpin pengolah data Seksi Pelayanan Sertifikasi Elektronik BSRE Badan Cyber Sandi Negara, Cesario Oktanto Kisti melakukan tinjauan di aula kantor Diskominfo Standi Kabupaten Banjar. Dikatakan Cesario, kedatangan pihaknya tidak lain adalah untuk melihat implementasi atau penerapan tanda tangan elektronik di Kabupaten Banjar. Mereka mengumpulkan informasi, kemudian informasi tersebut akan dirumuskan dan diformulasikan untuk menjadi sebuah rekomendasi saran guna optimalisasi pemanfaatan sertifikasi elektronik. Ia menilai implementasi tanda tangan elektronik di Kabupaten Banjar sejauh ini sudah cukup efektif. Cesario menambahkan, hal ini sangat penting karena tanpa adanya regulasi atau payung hukum yang kuat, tentunya pelaksanaan tanda tangan elektronik di Kabupaten Banjar tidak bisa efektif. Sebetulnya kegiatan hari ini lebih kepada tinjauan implementasi sertifikat elektronik, di mana pemerintah Kabupaten Banjar melalui Diskominfo kita sudah kerjasama pemanfaatan sertifikat elektronik ini tahun lalu, penerapannya pada e-office, penerapan tanda tangan elektronik pada e-office, dan pada tahun ini kita mencoba melihat implementasi tanda tangan elektronik di Kabupaten Banjar itu seperti apa, informasinya akan coba kami kumpulkan, dan harapannya segala informasi tersebut bisa kami rumuskan, bisa kami formulasikan menjadi sebuah rekomendasi saran untuk optimalisasi pemanfaatan sertifikat elektronik di pemerintah Kabupaten Banjar. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Adil Basit mengatakan, kedatangan tim BSRE guna menindaklanjuti perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada Oktober tahun 2019 lalu. Ini menunjukkan bahwa pihaknya betul-betul melaksanakan penerapan tanda tangan elektronik tersebut. Terima kasih. Hari ini kita kedatangan dari tim BSRE dan ini menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama yang kita tangani tahun 2019, Oktober 2019 betul-betul dilaksanakan. Kita mencoba melangkah seperti sampaikan tadi, mulai dari tahap-tahapan yang disampaikan, kemudian kita dievaluasi. Dan sekarang mau ternyata bahwa BSSN dan nanti BSRE ini betul-betul minat kita, jadi kita sangat senang sekali pada hari ini. Dan alhamdulillah tadi disampaikan kita cukup baiklah untuk tahap-tahapan pelaksanaan ini. BSRE sendiri telah memberikan pelayanannya kepada seluruh instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hingga bulan September ini sudah melayani sekitar 263 instansi, perusahaan, serta BUMN. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar melalui bidang statistik dan persandian menggelar rapat monitoring dan evaluasi pemanfaatan sertifikat elektronik bersama beberapa pimpinan SKPD di Aula Barakat Martapura. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman yang membuka rapat tersebut mengatakan bahwa tanda tangan sertifikat elektronik ini merupakan kemajuan teknologi dalam perwujudan dan perlindungan data dan dokumen pemerintah. Setelah
Setelah sehari sebelumnya melakukan peninjauan di berbagai instansi, Dinas Kominfo Standi Kabupaten Banjar melalui bidang statistik dan persandian menggelar rapat monitoring dan evaluasi pemanfaatan sertifikat elektronik bersama beberapa pimpinan SKPD di Aula Barakat Martapura. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman yang membuka rapat monitoring implementasi tersebut mengatakan bahwa tanda tangan sertifikat elektronik ini merupakan kemajuan teknologi dalam perwujudan dari perlindungan data dan dokumen pemerintah. Sementara itu, pengolah data Seksi Pelayanan Sertifikasi Elektronik BSRE Badan Cyber Sandi Negara, Cesario Oktanto Kisti dalam paparannya menyebutkan bahwa sertifikat elektronik ini termasuk dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan sertifikat elektronik. Kemudian Peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Balai Sertifikasi Elektronik. Kemudian Peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah. Tinjauan implementasi sertifikat elektronik instansi pemerintah tahun 2020 yang dilakukan oleh BSRE ini dilakukan terhadap 30 pemerintah daerah di Indonesia, termasuk pemerintah Kabupaten Banjar. Dari hasil tinjauan implementasi sertifikat elektronik pemerintah Kabupaten Banjar, terdapat 9 poin, di antaranya pelaksanaan kerjasama tanggal 16 Oktober 2019 antara Kepala BSRE dan Kepala Dinas Kominfo Standi Kabupaten Banjar dan piloting implementasi tanda tangan elektronik pada aplikasi e-Office. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Banjar terkait pemulihan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 terungkap pada Ekspos Pemulihan Dampak Ekonomi Nasional daerah secara virtual di Mahligai Sultan Adam Martapura. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan ada 4 hal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar dalam upaya pemulihan dampak ekonomi akibat COVID-19. Di antaranya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi. Bagaimanakah langkah-langkah yang diambil pemerintah Kabupaten Banjar terkait pemulihan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19? Demikian ditanyakan Fajrin, perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Provinsi Kalimantan Selatan saat digelarnya Ekspos Pemulihan Dampak Ekonomi Nasional atau daerah secara virtual di Mahligai Sultan Adam Martapura. Bupati Banjar yang diwakili Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan ada 4 hal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar dalam upaya pemulihan dampak ekonomi akibat COVID-19, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi. Sekda Banjar menambahkan, realisasi penyerapan dana dalam penanganan kesehatan merupakan yang terbanyak untuk penanganan dan pencegahan COVID-19. Sementara masyarakat yang paling terdampak dari segi ekonomi adalah masyarakat perkotaan, karena perkotaan merupakan lokasi di mana masyarakatnya cukup dinamis dalam menjalankan aktivitasnya. Lebih jauh, Sekda menjelaskan, selain di bidang kesehatan, serapan anggaran dana juga disediakan untuk jaring pengaman sosial berupa bantuan sembako dan bantuan sosial lainnya untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan program YES menyasar kepada peningkatan sektor wirausaha muda di Indonesia di bidang pertanian, menggelar kegiatan tersebut secara virtual.
Kegiatan ini digelar oleh Distrik Multi Stakeholder di bidang pertanian. Program YES Kementerian Pertanian Republik Indonesia dilaksanakan sejak tahun 2018 lalu dan saat ini memasuki fase pelaksanaan dan kerjasama stakeholder di beberapa kabupaten dan kota terpilih, salah satunya di Kabupaten Banjar. Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui program YES, Youth Entrepreneurship and Employment Support Service, menyasar kepada peningkatan sektor wirausaha muda di Indonesia di bidang pertanian. Ini selaras dengan Indonesia yang sebagian besar mempunyai lahan pertanian yang cukup baik. Kegiatan ini dilaksanakan di Comment Center Barokah Martapura oleh Distrik Multi Stakeholder bidang pertanian yang diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan pemerintah Kabupaten Banjar. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini dibuka Kepala Bapelitbang Galuh Tantri Narindra yang mewakili Bupati Banjar. Dalam kesempatan ini, Project Manager Budi Santoso mengatakan, Distrik Multi Stakeholder Forum dilaksanakan di 3 kabupaten di Kalimantan Selatan untuk sosialisasi kegiatan YES dan merupakan kerjasama pihak Kementan dengan maksud regenerasi petani di Indonesia. Mewakili Bupati Banjar, Kepala Bapelitbang Kabupaten Banjar Galuh Tantri Narindra menjelaskan tentang potensi yang ada di Kabupaten Banjar dan sektor pertanian menjadi skala prioritas. Kemudian di sisi sektor ekonomi di Kabupaten Banjar juga sudah cukup baik, mengalami kenaikan setiap tahunnya. Program YES Kementerian Pertanian Republik Indonesia dilaksanakan sejak tahun 2018 lalu dan saat ini memasuki fase pelaksanaan dan kebijakan stakeholder di beberapa kabupaten kota terpilih, salah satunya Kabupaten Banjar. Hairin Effendi, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, bertepatan dengan World Clean Up Day atau Hari Bebarasih Sedunia yang jatuh tepat pada tanggal 19 September 2020, Bank Sampah Sekumpul luncurkan program Gerakan Pilah Sampah dari Rumah, sekaligus tukar sampah dengan sembako melalui koperasi di Jalan Pendidikan, Gang Berkat Tawakal, Kelurahan Sekumpul, Martapura. Lurah Sekumpul Gusti Marhusin mengatakan sudah menjadi kewajiban bersama untuk peduli pada lingkungan sekitar, terutama limbah sampah. Bertepatan dengan World Clean Up Day atau Hari Bebarasih Sedunia yang jatuh tepat pada 19 September 2020, Bank Sampah Sekumpul luncurkan program Gerakan Pilah Sampah dari Rumah, sekaligus tukar sampah dengan sembako melalui koperasi Sirkoh Muawana di Jalan Pendidikan, Gang Berkat Tawakal, Kelurahan Sekumpul, Martapura, Kabupaten Banjar. Peresmian Koperasi Sirkoh Muawana Bank Sampah Sekumpul tersebut ditandai dengan pemotongan pita oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, Boyke Wahyu Tristianto, didampingi Samsu dari PT PLN Wilayah Kalselteng. Dalam keterangannya, Lurah Sekumpul Gusti Marhusin mengatakan sudah menjadi kewajiban bersama untuk peduli pada lingkungan sekitar, terutama limbah sampah. Kedepan, pihaknya akan terus mengedukasi masyarakat terkait betapa pentingnya kebersihan dan kesehatan dan mengajak masyarakatnya untuk bisa memilah sampah bernilai ekonomi. Bank Sampah Sekumpul ini sebenarnya lahir belakangan. Pertama, program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dulu menggagas tempat pemrosesan sementara sampah di TPS 3R, namanya Reduce Recycle itu. Tapi dalam perjalanannya di tahun 2010 itu sempat mengalami mati suri, sehingga ketika 2009 itu Pak Bambang Sweda di Yogyakarta menggagas ada program bank sampah. Maka pada tahun 2011 kami di Sekumpul mencoba mengkombinasikan antara TPS 3R dengan bank sampah, dan alhamdulillah itulah jawaban terbaik dari pengembangan TPS 3R yang
dikoordinasikan dengan bank sampah saat itu. Dan alhamdulillah ini tahun ke-9 semuanya sudah berjalan dengan baik, dan tinggal kami berharap ini masyarakat betul-betul menjadi bagian penting dari program bank sampah ini, karena tahun ini sekumpul di momen World Clean Up Day, momen hari bebersih sedunia ini, mencanangkan, memprogramkan, meluncurkan gerakan pilah sampah dari rumah. Nah, ini tentu kita akan terus mengedukasi, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya gerakan pilah sampah dari rumah ini tentu menjadi hal yang sangat penting bagi kenyamanan, bagi kesehatan kita bersama di masyarakat, khususnya di Kelurahan Sekumpul. Keberadaan bank sampah ini merupakan wadah atau lembaga yang mengelola sampah baik itu di kelurahan ataupun desa lainnya, dan bank sampah Sekumpul ini juga merupakan salah satu bank sampah yang berdiri di Kalimantan Selatan pertama. Jadi untuk sistem bank sampah ini kita sistem koperasi, yang mana di bank sampah Sekumpul ini juga kita ada pelayanan terhadap masyarakat, kemudian juga ada hasil kreativitas, dan juga yang paling utama bagaimana memberikan penyadaran terhadap masyarakat dalam mengolah sampah, memilah sampah, dan menabungkan sampahnya di bank sampah Sekumpul ini. Di tempat yang sama juga dilakukan penyerahan sampah secara simbolis oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banjar kepada Direktur Bank Sampah Sekumpul, serta penandatanganan MOU kerjasama antara Lurah Sekumpul dengan Direktur Bank Sampah Sekumpul. Menurut data yang ada di bank sampah tersebut, sejauh ini sudah ada separuh atau 2.500 kepala keluarga yang menjadi nasabah. Seiring berjalan waktu, pihak bank optimis akan bisa menjadikan semua keluarga di Sekumpul untuk menjadi nasabahnya. Rizal Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19, salah satunya dengan memakai masker. Saya Ahmad Effendi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.